Yahudi sudah tahu babi itu haram, bukan berarti Yesus menghalalkan. Sekarang begini, sekarang konteksnya nggak ada di dalam babi. Iya, sekarang saya tanya, Yesus ini bercakap-cakap dengan orang Yahudi. Adakah orang Yahudi yang memasukkan babi ke dalam perut mereka? Adakah? Kan saya sudah bilang ya, jelas memang dari perjanjian lama itu bangsa Israel memang dilarang makan babi karena itu bangsa lain mempersembahkan itu kepada Allah-Allah lain dan itu menajiskan mereka. Iya, kan saya sudah katakan ini digenapi Yesus di sekarang ini di perjanjian baru penggenapan, makanya dikatakan ayat 18 itu. Artinya, ya, kalau kita masih hidup di perjanjian lama, berarti kita nggak boleh makan babi juga. Tapi karena ini udah perjanjian baru, kenapa kalian yang mau hidup di perjanjian lama, kalian Bani Israel? Ya enggak, kalau seandainya orang mau hidup perjanjian lama, ya memang kami bukan bangsa Israel, tapi kalau sedang firman itu. Apakah murid-murid Yesus ini hidup di perjanjian baru? Ya, kalau konteksnya ini kan menulisnya gini di perjanjian baru ketika zamannya Tuhan Yesus datang. Iya, tetapi murid-murid Yesus tidak mengenal kitab Anda. Kitab Anda ini, kitab Markus ini ditulis untuk orang Yahudi, untuk non-Yahudi. Murid Yesus yang berbicara. Bukan untuk non-Yahudi memang. Iya, makanya kalau Anda mau makan babi silakan aja. Tapi Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus mengatakan, apakah kamu juga tidak memahaminya? Ini tanda tanya ini. Apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Betul. Nah, apa yang masuk ke dalam perut orang Yahudi? Adakah babi di antaranya? Ya, saya nggak tahu. Ya, berarti apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu tidak termasuk babi karena tidak masuk dalam menu makanan mereka, karena itu adalah yang haram. Itu kaidahnya. Tidak ada penghalalan di dalam orang Yahudi dari dan abang babi. ini abang. Kalau abang memahami seperti itu, kalau saya nggak memahami seperti itu. Anda memahaminya karena Anda pemakan babi. Dalam perut itu kita bisa katakan apa yang masuk dalam perut ya makanan. Ya itu karena Anda orang pemakan babi. Anda bukan orang Yahudi. Orang Yahudi meskipun orang Yahudi. Anda bukan orang Yahudi, Bung. Tahu saya. Terus kenapa anda mengukur perut Anda dengan perutnya Yahudi? Kenapa? Ya enggak, saya enggak mengukur itu. Ya udah, babi itu halal bagi Anda, silakan. Kami menerima ini karena kami menerima Injil ini, ya kami percaya itu juga, kami bisa terapkan dalam. Oke, silakan Anda dengan Markus Anda bungkus bawa pulang ke rumah, tidurlah sama babi sana. Enggak ada masalah. Makanlah babi itu, gak ada masalah. Ini saya menjelaskan kesalahpahaman Anda seakan-akan murid-murid Yesus orang Yahudi seakan-akan diajarkan makan babi. Mana ada orang Yahudi makan babi sampai hari ini hanya karena pola ini? Ingat, Bung, Markus ini menulis surat untuk Romawi dan Yunani. Jadi cerita ini dibuat berkesan kepada orang Roma dan Yunani. Yesus menghalalkan babi rupanya. Tapi orang-orang Yahudi tidak memahami seperti itu. Ini kitabnya orang Roma. Silakan aja orang Roma makan babi dengan cerita ini, silakan. Tapi orang Yahudi nggak paham, makanya dia bilang barang siapa kenapa orang Yahudi tidak paham? Kenapa orang Yahudi yang tidak paham? Yesus dengan muridnya itu paham tentang Taurat. Ini kitab Anda bukan kitabnya orang Yahudi. Kitab Anda ini kitabnya orang Roma yang ditulis oleh Markus untuk orang-orang non-Yahudi. Baca Galatia 1 nomor 16 nomor 17. Baca itu. Tidak ada satupun kitab Kristen itu yang ditulis untuk orang Yahudi, nggak ada. Surat-surat Paulus 15 surat, 14 kitab itu untuk orang non-Yahudi. Karena Paulus sendiri mengaku, aku adalah utusan untuk non-Yahudi. Lalu karena Paulus dan yang lainnya itu kan menyampaikan sudah Injil. Injil apa yang disampaikan? Tentang Yesus kan yang disampaikan. Tentang Yesus siapa? Di mana Yesus minta kepada mereka mengajarkan kepada Yahudi, non-Yahudi di mana? Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya kan udah bilang tadi, original teksnya tidak berbunyi seperti itu. Yesus tidak berbicara begitu. Yesus menggunakan bahasa yang mengatakan bahwasanya jadikanlah murid semua ras muridku, etnos.
Etnos itu ras. Jadikanlah murid semua ras muridku. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi menurutmu ras murid aja gitu. Sedangkan murid itu ras apa aja? Ada 12 suku ras. Lewi, Benyamin, Yusuf, apalagi 12 suku ras. Dan ada nggak Batak di situ? Nggak ada. Ada nggak ras dari Bani Israel itu? Ada nggak? Nggak ada. Terus apa tolak ukurnya? Ini yang Anda harus pahami. Apa tolak ukurnya? Ada ayat-ayat yang mengatakan baik Yahudi dan non Yahudi. Di mana itu sudah tertulis? jelas. Di mana tertulis? Itu Di mana? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Wow. siapa ini? Ikan Paulus. Udah Zuma itu sama aku musuhnya. Yang Kristen bodoh suruh turun aja. Bodoh semua itu. Itu tutup kameramu dulu, Edi. Kok nggak sopan? Ya. Tutup kameranya dulu, host. Apa bang? Apa kata bang itu? Itu Kristen bodoh semua. Jangan dilawan. Itu bodoh semua Sama macam aku kau aja. paling benar aja kau. Iya aku paling benar. Masuk memang. surga hanya kau jamin diri kau sendiri. Ngata-ngatain orang benar. Dialog aja. Lanjut ya udah. Dialog aja, Oke, dialog aja. Lanjut bang. Cuma Lanjut sama lah, aku. Bang. Guru aku mau share data dulu dong. Peter, Iya, silakan. sini Peter. Bang, Peter. gimana? Ah. Sini lihat Ter. Jadi Nah. ini Markus ya. Markus atau Lukas tadi ya? Lukas. Nah, kok Lukas sih? Markus. Markus 7. Yang mana Orang ini? ini dari dulu gak berubah nih. Yo X, nah ini Markus, mana si Markus kok? Markus kok hilang? Oh ini dia. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Wah. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini kok digado-gado gini ini perkataan Yesus sama perkataannya si Markus ini. Nah ini kan nggak mudeng ini, ya kak. Itu Itu pertama. kan cuma merah sama hitam, nggak ada gado-gado pakai telur. Lah iya ini togenya nih, toge. Ini tahu. Ketoprak ini jadinya ini. Ya itu kan namanya penulis ya. Lah Biarin penulis aja. ngapain dia Biarin. nyumpalin kata-kata ke dalam mulutnya Yesus? Apa lo kan muslim itu kipasin aja, jangan dijawab, diketawain aja terus kau ketawain aja. Ya, tadi Jangan udah marah. dibahas Dia tuh itu, awas Bang. gitu loh. Ah, Yang ya, cuma udah dia ya. dibahas Nah. tadi itu udah. Nah, lu lihat sekarang, lu lihat ini cross referensinya. Ini kan ada suatu cerita yang sama. Nah, kita lihat Yesus versi Matius. Yesus versi Matius berkata begini. Nih. Ini dia ngomong begini. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini kan orang Roma yang ngomong nih. Nah, ketika orang Roma ngomong begini, Yesus pun menjawab di Matius 15:20. Karena tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan hati itulah yang menajiskan orang. 15:20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kita sulap ya. Ini akan gua rubah menjadi warna merah. Yesus ini yang ngomong. Benar tadi yang Gurunda bilang. Paham ya? Iya, kalau makan pakai tangan tidak menajiskan tuh. Iya. Terus Jadi yang masalah makan- mana? Masalahnya jangan lu pelintir Yesus menghalalkan babi. Kan aku bilang tadi apa yang masuk itu enggak najis, yang keluar itu yang najis. Nah, sekarang Yesus ngebahas tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Iya, Yesus nggak memang ngebahas maka ketika kamu makan babi itu boleh gitu. Siapa yang bilang begitu. di situ ada ayat berbicara tentang babi? Enggak ada. Orang tuh tentang makanan. Dan menurut jujur, kami babi pintar. salah satu makanan. Ya udah. Ya wes. Selesai. Ya. Selesai. Jadi mulai sekarang ganti babi dengan kangkung ya. Kangkung boleh. Kangkung pakai babi lebih enak lagi. Waduh. Lu kayaknya lu makan kerupuk juga pakai babi kayaknya.
Lihat dulu di sini. Betul loh bang. Nah, coba kita lihat dulu Yesaya 66. Karena babi Karena ini gue takut kalian yang menggenapinya, my bre. Ini di Yesaya. Harus dikenal Masih sama saya kita. kok dia nyempil Yesaya. Yesaya, woi. saya. Enggak, Yesaya ini ada dia bikin Saya status sudah keren. bilang Mbak Yesaya itu memang di situ Allah melarang bangsa Yahudi. Iya, memang dilarang mereka. Kan sudah digenapi di perjanjian baru, jadi nggak perlu bahas ke Yesaya lagi, ngapain? Bukan bre, ini Yesaya ngomongin hari akhir. Ya masa Yahudi doang yang dibantai? Yahudi berapa biji sih di dunia? Ya nggak tahu, saya nggak hitung soalnya. Yahudi itu mentok cuma 1 miliar. Enggak. Yahudi mentok berapa paling? 500 juta. Enggak juga, 250. Mau satu 20 orang, jutaan lah. 3 orang, tapi tetap berharga atau di mata Tuhan. Ya tetap lu lihat di sini, makanya lu baca di sini Yesaya 66. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Segala yang hidup nih. Nih, Abang hidup juga toh? orang Jawa juga kena. Orang Timur kena, orang Batak kena juga ini. Segala yang hidup dengan apa? Dengan api dan dengan pedangnya. Pakai pedang nanti. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ya masa Israel doang yang dibantai? Sedangkan orang-orang yang makan babi, dibiarin yang lain. Intinya gitu. Kan? Makanya nanti yang dibantai siapa? Yang memakan daging babi. Akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin enggak? Amin enggak? Sudah genapi. Amin lah. Amin. Yesus sudah Susah genapi. banget. Gas guru nah. Yesus sudah genapi. Yesus sudah genapi. Yesus makin Dia genapi untuk siapa? Untuk kalian. Apa pula orang-orang ini? Yesus itu. Nah, itu yang kami percayai, Bang. Itu ya udah, itu yang kami percayai. Iya, Kalau silakan abang saja abang dengan gimana iman, cara saudara. abang gitu loh. Karena tolak ukur seseorang juga yang masuk surga bukan karena makan babi, bukan karena nggak makan babi. Mau Ya dia nggak sudah. makan babi, kalau Ya nggak percaya sudah. ya percuma. Silakan, Ada juga orang Kristen yang nggak makan babi, ada. Silakan makan babi. Yang menjaga kesehatannya, gitu loh. Ada. Tapi bukan berarti dia akan dikatakan kalau dia nggak makan babi dia akan masuk surga. Enggak. Kalau dia nggak percaya Yesus, ya nggak bisa masuk surga. Karena poinnya bukan di babinya sebenarnya. Itu hanya tentang adat yang ada yang saat itu gitu loh. Karena intinya di Alkitab itu sebenarnya yaitu pada konsep Anda jadi keselamatan. Tuhan aja sekalian karena Saya nggak bilang saya jadi Tuhan. Kalau kamu yang mengatakan Tuhannya gitu, kamu yang mentuhankan saya. Tuhannya bukan saya. mengatakan babi itu haram. Dia akan datang menghanguskan orang yang makan babi. Anda menarasikan beda. Yang mana yang sebenarnya Tuhan Anda atau Tuhannya Yesus? Bentar bang, sahabat-sahabat, mohon di tap-tap layarnya karena babinya sudah ada di atas. Jangan lupa di share-share dan di tap-tap. Terima kasih. Nggak harus gitu bang. Kita nggak ada ngomong kalian gitu dan sebagainya. Ya. Ini kan kita hanya berdiskusi, hanya menyampaikan. Kalaupun abang nggak bisa terima ya udah. Ya apa yang abang percaya ya percayailah. Tapi itu yang kami imani dan kami percaya juga gitu loh. Walaupun abang paksa bagaimanapun, kami tetap percaya itu karena kami percaya Alkitab gitu. Subhanallah. Kepada murid-murid Tuhan Yesus yang menulis itu, yang melihat dengan mata kepalanya sendiri dan yang mendengar itu secara langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Makanya kami percaya. Bukan setelah yang datang yang nggak tahu ya. Kami percaya itu. Bagaimana yang ceritanya? Ini kita tidak membahas tentang Islam loh. Kita bahas tentang Yesus loh dari tadi. Iya, makanya saya Makanya bilang. saya katakan Anda itu lebih pantas dituhankan sama orang Kristen karena Anda lebih berfirman daripada Tuhan. Bukan gitu. Saya cuma ini yang saya tahu dan keimanan. Tadi dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Lalu Iya, dikatakan Tuhan akan datang menghanguskan orang yang makan babi. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lalu Anda bukan Bani Israel mencoba untuk tampil seperti Tuhan, mengganti semua hukum-hukum Tuhan. Anda siapa? Apa yang membatalin bang? Saya bilang menggenapi, nggak ada yang membatalin. Yesus itu menggenapi. Kalau menggenapi itu babi. Dengar. Kalau menggenapi sesuatu yang haram menjadi halal, gitu maksudnya.
Tanya sama Yesus nanti, dia yang berkata Yesus, begitu, bukan saya. Yesus kan sudah ditanya. Yesus menjawab dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina dalam api dalam kerajaan Tuhan. Iya, ada ayat yang mengatakan jangan mengurangi, jangan menambahkan Ya, firman. terus itu. kenapa Itu kan ketika Tuhan percaya mengatakan, juga. kenapa Tuhan mengatakan haram babi? Kenapa kamu menghalalkan? Karena kamu bukan pengikut Yesus. Kamu adalah penyamar. Kamu bukan Bani Israel. Kamu serigala. Kamu serigala. Kamu antikristus. Kamu antikristus. Kamu antikristus. Wah, ini menghakimi ini enggak? Bukan menghakimi. Yang menjadi pengikut Yesus itu adalah mereka yang tidak makan babi. Coba kamu lihat. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, apa yang dikatakan di sana? Orang najis itu pemakan babi. Haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Kau baca Yehezkiel 44 nomor 9. Orang najis dilarang masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Bahkan Wahyu 21 nomor 27, orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Anda mau masuk kemana Anda? Kalau bukan neraka. Sekarang saya tanya. Neraka. Sekarang saya tanya dari ayat yang tadi kita baca. Kata Yesus itu yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut? Orang berbohong, berdosa, najis nggak sekarang? Oh iya betul. Tetapi ketika Sekarang Yesus apa? Di sini semua orang di sini- dengar. Kita lanjut. Sekarang di sini semua orang di sini berdosa nggak? Siapa yang berbohong itu yang berdosa. Siapa yang melakukan pelanggaran terhadap firman saya tanya, Tuhan, semua itu yang orang di sini berdosa nggak? Saya tidak Semua bisa orang di sini menghakimi berdosa. orang. Kenapa Anda mengatakan semua orang berdosa? Saya tanya, semua orang berdosa nggak? Cuma keliru nafsir aja gitu. Ya, siapa yang berdosa? Umat Islam di sini nggak ada yang Ya. berdosa. Umat Islam Keliru ini. nafsir Bang cuma itu. Kalau mereka kemudian berdosa, mereka bertobat kepada Allah. Diampuni dosanya. Anda aja yang berdosa. Karena Anda mengaku pengikut Yesus, tapi Anda justru adalah Orang yang antikristus. najis akan dibakar, sedangkan orang yang najis itu adalah orang yang berdosa. Oh, Kalau salah semua- Anda. Salah. Kami umat Islam diajarkan bertaubat setiap saat. Ya, Kamu kami juga bertobat. siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin kamu bertobat? Ya Alkitab kan? Alkitab Firman terus. Tuhan. Alkitab terus. Sebut aja Lukas, Markus, Paulus. Apa yang kau sebut-sebut? Bukan gitu. Kita Loh, selalu mana kembali Yesus? kepada firman Di mana Tuhan. Yesus pernah mengajarkan bertobat kepada non-Yahudi? Tuliskan, sebutkan ayatnya di mana? Ayo, nangis kan? Nangis kan? Karena Yesus itu Gua ketawa sama tidak rumah. Karena Yesus itu diutus hanya untuk Yahudi. Anda siapa? Hah? Udahlah. Anda siapa? Ya terserah abang. Lah, bukan terserah untuk Yahudi saya. aja, untuk Yahudi. Bukan terserah saya. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada Yahudi. Dan hati-hati ada penyamar. Bukan Yahudi ngaku Yahudi. Ya, itulah kalian. Subhanallah. Host, Tuhan kan pendeta saya begini loh. Udah gak berilmu, bikin malu ya ngatain botol. Aku kalau nggak ditanya nggak jawab. Aku menghargai yang jawab. Jawab lah. Ayo sama aku, ayo. Gaya kali. Ngata-ngatain orang paling pintar aja. Coba dia orang ngaku ngomong apa? Bang, aku kalau masalah agama nggak pala aku saya sakit hati kali karena menjalankan agama masing-masing. Cuman macam lagak berilmu aja kau lihat. Nah, Geli ya cuma melihatnya. Cuma itu Aja selama ini nggak berilmu. Betul, Belum berilmu itu. gitu loh. Ya gimana? Kamu kan sudah pernah ngaku sama aku toh. Kalau penafsiranmu tuh banyak yang keliru. Gitu. Tapi Apa? malah dengan yang kamu bisa Apa ngobrol Edis? gitu, Bang. Kamu mulai kambuh lagi. Kamu datang gilamu lagi sekarang. Nah, aku kangen Kamu sama gila kamu. lagi. Ayo, yuk kita ngobrol. Kangen. Oke, baik. Sekarang saya tanya samamu, Edis. Tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia. 1. Yesus hanya diutus di umat Israel, tubuhnya di Israel. Seperti Muhammad hanya di Arab, nggak keluar Arab. Mana ajaran? Jangan tubuhnya, Bung Edis. Jangan tubuhnya. Ajarannya. Saya minta ajarannya. Pengakuan Ya, Yesus. oke. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Oke. Mana? Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nggak usah ajarannya, nggak usah Injilnya aja. Oke. Injil. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kamu ngambil Matius 28. Ya pokoknya ada deh. Markus 16. Aja, kamu sudah tahu. Nggak terus. Beritakanlah Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana yang harus diberitakan kepada seluruh makhluk? Injil yang mana? Oke. Hah? Injil yang bahwa semua orang berdosa hanya karena darahnya kamu diselamatkan. Asumsi ini yang melawan saya. Ada ayatnya. Mana Tahu dengan- ayatnya? Mana ada ayatnya. Injil Ayat mana? lanjut. Dengar.
di dalam Markus 16, 17, 18 sampai 20 ada Injil yang harus diberitakan. Injil yang mana menurut Yesus? Injil yang bawa dia darahnya menyelamatkan semua orang. Lo nggak percaya nggak apa-apa. Lo nggak percaya nggak apa-apa cuma. Ini kan agama kita. Agama kita. Kenapa kamu tidak menyebutkan Injil Lukas, Markus, Matius? Kenapa? Yuk, Matius atau Lukas bukan Injil, itu penulis Injil. Lu bego. Injil itu Yesus. Bagaimana Injil itu ceritanya? Yesus. Dari mana Anda mengatakan Injil itu Yesus? Tuh. Di mana Yesus mengatakan aku ada Injil? Di mana? Di mana Yesus mengaku Injil di mana? Aku adalah terang dunia, itulah Injil. Asumsi Ayo. aja. Percuma rambutnya gondrong kayak Yesus tapi ilmunya nggak ada. Saya Ya, percuma tanya kamu, Bang. Injil Percuma kamu, apa? Bang. Injil Tapi apa nggak yang ngerti. Yesus minta untuk diajarkan? Injil apa? Bahwa dia menyelamatkan dunia. Itu ada Injil sederhana. apa? Tunggu dulu. Di tengah-tengahmu kan ada kitab Injil. Injil apa yang harus? Hah? Kitab Injil bukan Injil. Berarti Injil bukan dari Yesus kitab sendiri. bukan? Berarti Loh. bukan kitabmu kan? Yang Yesus perintahkan untuk diberitakan? Kristen nggak punya kitab. Kristen Lah nggak itu. punya kitab. Loh, kitab itu milik umum. Kristen tidak punya kitab. Kalau Kristen nggak punya kitab itu Kristen bego. Percuma penampilan Kitab itu kayak umum. ikan cupang Nah, ditanya makanya tidak lu- ada jawaban. Makanya lo belum level kan? Injil Belum apa? level. Injil apa yang Yesus minta untuk disampaikan kepada seluruh makhluk? Injil ngomong akulah Injil. Yesus itu Injil. Lo Di nggak mana Yesus mengatakan akulah Injil? akulah terang dunia. Barang siapa percaya Akulah tidak terang akan dunia. binasa. Yang terang dunia itu matahari. Ya. Itu jualan baju. Aduh, parah. Matahari itu Bagaimana jualan ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Lo lawannya gua akulah Injil? cuma. Lo lawannya gua memang. Kalau Ayo. Anda mengatakan Injil yang minta Yesus diberitakan itu adalah Yesus itu sendiri, berarti nggak laku kitabmu. Yuk, kita nggak perlu kitab. Karena Allah di dalam saya. Allah di dalam orang Kristen. Nah, Di dengarkan. dalam diri- Saudara diri- Kaparo, diri- Saudara orang nggak Peter, salah. dengarkan. Dia Nah, mengatakan kedua, nggak laku oke? kitabmu. Kayaknya lagi Lo rawan levelnya itu. Marifat, oke? Kayaknya keluarganya udah angkat tangan itu. Lo levelnya tarekat. Aduh, parah. Kalau jalan abang itu. Kirain memang pintar berilmu, mending kayak aku diam dengerin, kalau masuk ya, kalau enggak udah ya kan. Masuk ngoceh. Beritakanlah Injil. Injil yang Kaparo, mana? di dalam badan lu ada Allah dalam badan lu. Enggak ada bang, Allah ada roh. Kami ada roh kudus. Tapi lu Kristen. Kristen bang. Lah kenapa kata Edi dalam badannya ada Allah? Kan Kristen juga. Nah Tuhan lah dia berarti. Ya kan Allah Roh Kudus maksudnya itu. Saya penasaran kalian berdua ini, Kaparo dan Peter. Apa itu Roh Kudus? Udah itu alat tentang Tritunggal itu, roh yang diutus itu. Menurut Nanti Yesus, apa? menurut Yesus apa sih Roh Kudus itu? Ah hilang Sepudin. Menurut Anda Roh Kudus itu apa? Kan roh Allah. Di mana itu dikatakan Roh Kudus itu Roh Allah? Di mana coba? Aku akan mengutus seorang penolong. Roh Seorang, yang akan menolong. seorang atau roh? Ya iya kan seorang berarti itu roh. Makanya kita sebut itu alat Tritunggal. Oh, di mana Anda siapa yang ngajarin Anda Tritunggal? Siapa? Ya oke itu memang dibuat oleh Bapak Gereja kata itu. Memang di Alkitab nggak ada. Cuma yang kami percaya juga Kalian seperti itu mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Itulah hebatnya Kristen. Selalu membuat sesuatu yang tidak ada di dalam pengajaran Yesus. Sudah gitu mengaku sebagai murid. Murid apaan kalian? Ya terserah abang. Di mana? Coba. Murid bang. Murid apa? Jadikan semua bangsa Yang murid. mengikuti Yesus ya jelas jadi muridnya toh. Jadikan semua bangsa menjadi murid. Terus kenapa kalian menjadikan Yesus itu Tuhan kalau kalian murid? Nah, kami melihat Tuhan. Terus apa masalahnya kalau dia guru Tadi kami katanya jadi Tuhan? jadikanlah semua bangsa menjadi murid, bukan menjadi hamba. Iya murid toh kenapa? Murid dengan hamba sama enggak? Percaya dia. Berarti kan Mempercayai dia atau mempercayai pengarang kitab Anda? mempercayai dia lah. Itulah Nah, mempercayai di mana dia mengajarkan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? No, dia Ya kan sudah ya semua jelas kembali toh bang nanti kejadian pasal 1. Marilah kita menjadikan langit dan bumi. Marilah kita menjadikan gambar dan rupa Allah. Ada kata kita lebih dari Kitabnya satu. orang diambil, ditafsirkan, diasumsikan seenak perut. Inilah kalian yang punya kitab tidak memahami kayak begitu. Kalian harus belajar sama yang punya kitab.
jangan belajar ke pendeta. Benar enggak kitabnya Yahudi diartikan oleh Yahudi seperti itu? Emang abang tahu benar atau salahnya dari mana? Jelas kitabnya Yahudi, bahkan Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah manusia. Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Kan juga di, Kalau ada kitab juga di Al-Quran itu abang, itu kitabnya orang mana? Apanya? Kalau Al-Quran itu kitab orang mana? Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Kenapa abang bisa mengklaim itu? Ya, karena memang dalilnya ada. Ada dalil pengakuan Allah di dalam Al-Quran mengatakan itu. Litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Bahkan orang Yahudi pun yang punya Taurat, kitab Mazmur dan Injil diajak untuk beriman kepada Al-Quran. Tapi Seluruh kenapa Mana, Bang? Yahudi Coba, nggak mengakui itu? Yahudi kan nggak mengakui itu. Iya, tergantung dia. Kan tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi seruannya ada di dalam Al-Quran untuk mereka. Ya Bani Israel, ada seruannya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang utusan kami untuk kalian semua wahai ahli kitab. Ada dalilnya. Nah coba. Tapi yang terima kan pada saat itu untuk ini orang bagian si Muhammad kan. Jadi berarti kalian itu Muhammad berarti pengikutnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Dalilnya ada. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya, tapi masih ada konteksnya orang untuk khusus Indonesia, Asia. Ada. Seluruh umat manusia. Ya Ya kalau Wa ma gitu arsalnaka berarti kami juga bisa illa. mengklaim kitab itu karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak orang yang dimaksud di situ Bani Israel. Yang dimaksud di sana Bani Israel. Kami juga percaya dia utusan Tuhan. Ya cuma utusan tapi bukan Tuhan kan? Ya, karena memang Tuhan tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Tuhan mana yang mengajarkan itu? Tuhan dari Paulus. iblis aja waktu mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, dia sudah katakan sama iblis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu sendiri. Itu sudah menyatakan bahwa dia adalah Allah juga. Siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Ada ayatnya, bukan siapa yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Dengarkan begini. Kalau pengarang-pengarang kitab saudara mengajarkan Yesus itu Tuhan, tinggi mana derajatnya ketika Yesus yang bersaksi tentang dirinya? Yesus kalau bersaksi terus kalau nggak ada yang tulis, ini bukan datang langsung dari Yesus bilang ini kitab saya sudah bikin sendiri, saya sudah tulis. Enggak. Ya minimal ketika Yesus bersaksi diceritakan dalam kitab saudara, Anda percaya atau tidak? Ya kalau Yesus bilang ya percaya, dan itu dianggap pun kan Yesus yang cerita. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih tinggi, lebih penting daripada kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian kalian yang bukan Bani Israel. Bahwa semua pekerjaan, bukan berbicara tentang kesaksian saya Bang, ini dari Alkitab yang saya katakan tadi. ya silakan Anda beriman kepada kitab saudara. Saya mengatakan ajaran Yesus. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang mana itu? di dalam kitab saudara sendiri. Kitab saudara sendiri. Kenapa Anda tidak percaya kitab Anda? Ya karena saya percaya Alkitab kok. Nah, kenapa Anda tidak mengimani kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus, saya imani Yesus menyampaikan semua yang tulisan merah itu, saya mengimani semua yang isi di Alkitab. Dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Tidak disebut Markus, tidak disebut Yohanes, tidak disebut sebagai siapa pengarang Yohanes, tidak disebutkan Matius, tidak disebutkan Paulus, tapi dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian. Nah inilah kalian beriman tapi nggak tahu Bible. Katanya itu kitabku, percaya. Tapi ternyata Bang Suma lebih paham Bible dari kalian. Buka gitu loh Bang, kan bisa aja Abang ngomong itu nggak ada data. Saya ini apologet Islam, Bung. Malu saya di depan umat Islam kalau saya bercerita tentang sesuatu. Saya nggak ada bilang Abang bukan apologetik. Nggak ada yang malu saya kepada umat Islam ketika saya bernarasi tidak ada data. Iya makanya mana Abang? Kan kami nanya supaya kan asik gitu loh. Yohanes 5 nomor 36. Anda buka plototin di sana. Bukan aku yang berkata, Yesus yang mengangkat kesaksian. Dia mengatakan 5 ayat
Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Jadi kalau kesaksian Anda aja kami nggak percaya. Sedangkan kesaksian Yohanes, kesaksian Yesus lebih tinggi. Bahwa dia adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Aku adalah utusan Bapa. Udah selesai. Kenapa dituhankan? Ayo. Nah, sambil ngebaca, ini aku kasih tahu dulu untuk kawan-kawan Kristen. Kalau Yesus nggak pernah ngomong begitu, ya jangan difitnah. Jangan difitnah. Masa iman kalian datang dari fitnah? Gitu loh. Yesus sudah ngaku dia utusan. Bikin lagi kalian baru Yesus Tuhan. Nggak pernah ngaku Yesus Tuhan. Kalau misalnya kayak gitu kan lu, kenapa nggak Petrus bilang anaknya, jangan anak, dan cucunya Tuhan. Petrus itu cucunya Tuhan. Lihat, dia bisa membangkitkan orang mati juga, atau membuat orang yang punya utang tapi bohong mati, ya kan? Bisa gitu nanti jadinya. Paham ya? Udah dilihat belum? Asumsi apa yang Anda ingin sajikan untuk membantah kesaksian Yesus? Itu bukan kesaksian saya hanya membantu Anda untuk memahami. Yesus mempersaksikan dirinya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus? Jangan menurut kesaksian Paulus. Jangan menurut pendeta, pastor. Jangan, tapi menurut Yesus siapa dirinya. Baca itu. Aduh, sepi Gurunda. Wah, Gurunda ini. Gimana Peter? Gimana Oleng sudah Oleng kayak Sudah siap? Bentar, baca dulu kan, kita harus baca. Konteks ayatnya. Iya kan, enggak. Bukan sembarang ini maksudnya ini apa gitu loh yang Yesus sampaikan. Kita harus baca, lihat konteksnya, Bang. Saya juga bukan berarti langsung menafsirkan, oh iya benar gitu yang Abang bilang. Enggak lah. Baca aja satu perikop. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Baca satu perikop, itu semakin sempurna. Ya, sambil Peter baca, Rafael, ayo sini masuk TikTok, kok loading. Lagi baca juga yang dalil dikasih Gurunda, Yohanes 5:26. Oke, sambil si Peter cari data yang 3.000 orang di Polo tuh ST Sinaga. Lama-lama memang lah kalian ya. Tunggu aja aku buka roomnya. Sepak kalian. Nggak mau follow aku ya. ya di follow supaya Mbak Esti bisa open cam lalu kita syahadatkan. Minimal Ya, Ikhwan, 3.000 orang kalian nggak mau follow aku ke sepak kalian. sini aku bantu Ukti, aku bantu. Ya, yang di tab itu ya, yang di tab, yang digedein itu followernya Ukti Hesti, bukan koinnya. Tapi itu followers yang menambah 1 juta followers bukan koin. Memang bener. Bener kan? Followers bukan koin, bukan. Bunda Esti kemana akunnya semua ke Bennett? Iyalah, Bennett, Masya Oten Allah, senang. luar biasa. Terakhir itu gara-gara si Kore sama si Lase. Oh gitu. Ya di follow guys supaya 1.000 followers dan bisa open cam. Setelah ini kita Iya, aku syahadatkan. tempak kalian yang gak ada follow aku. Apa Menurut setelah abang, lihat live? halo. Iya, silakan. Menurut abang yang datang duluan Nabi Musa atau Ya Nabi Musa lah. bukan? Iya. Oke. Nabi Musa yang menerangkan manusia tidak dapat melihat Tuhan. Baca Yohanes 5 ayat 46. Saya baca, Anda belum saya yang nunjukkan data ini ke Anda, sok-sok ngajar lagi saya. Iya. Coba abang. Jangan dulu pindah topik. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Tolong tunjukkan tulisan Musa yang menuliskan Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia. Silakan. Tunjukkan. Susah. Tunjukkan saya. Ya kan tadi abang bertanya soal apa yang kami percaya. Percaya Yesus kan? Itu kata Yesus. Ya kan? Ini percaya itu. kamu membawa menarasi imanmu terkait dengan Yesus, membawa Musa sebagai kambing hitam. Tolong tunjukkan data-data dari kitabnya Nabi Musa yang 5 kitab itu bercerita tentang Tuhannya Kristen, yaitu Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini ada pulpen, ada kertas. Aku ingin tahu.
Silakan. Saya kasih kisi-kisi kepada Anda, bocoran. Di dalam Lukas 24 nomor 44, 46, 45, 45, 46 ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sekarang coba cari di mana itu tertulis di kitabnya Nabi Musa ada Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Saya kasih kisi supaya Anda pahami. Ada nggak tertulis di kitabnya Nabi Musa? Kalau tidak ada berarti ini bohong. Iya. Dia loading screen Gurunda. Ini lagi ngerjain PR-nya. Sama kayak Peter juga lagi ngerjain PR. Dua ngerjain PR. Kita hanya membantu untuk memahamkan kalian. Apologet Islam itu didirikan untuk memahamkan teman-teman Kristen tentang imannya Yesus yang sebenarnya. Tanpa dibayar, tanpa perpuluhan, gratis. Gratis. Tipis Islam is the best. Jangan lupa kalian follow STC Nagawe 2.900 ngapain kalian di sini? Tak ada sampai 1.000, baru 700 lebih. Parah kali kalian. Buat Oten yang di bawah kalau nggak ada kerjaannya di follow Mbak Istinya. Entah kalian Oten, nanti kalian cari-cari aku. Kalian bilang aku kena azab ya kan? Kok nggak lep-lep blokir permanen? Kena azab dia, nenek lu kiper kena azab. Iya jadi gini ya saudara-saudara adik-adik dari Kristiani. Kami umat Islam itu beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel yang kalian sebut dengan sebutan Yesus. Kami beriman dia adalah manusia suci. Kami beriman dia adalah perantara antara Tuhan dengan Bani Israel. Kami beriman dia adalah jalan menuju kepada Tuhannya Bani Israel untuk Bani Israel. Dan kami beriman dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman itu. Anda juga beriman, tetapi pola iman Anda itu bukan berdasar terhadap pengajaran Yesus. Ingat, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Apa itu pekerjaan? Apa itu kesaksian? Apa pekerjaan Yesus? Bermujizat, bernubuat, memberikan kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh orang mati, dan seterusnya. Ternyata pekerjaan-pekerjaan ini bukan membuktikan dia Tuhan, tetapi pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Yesus lakukan membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Menurut kesaksian Yesus dia adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan bang, kan dia juga sudah tahu akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Coba nabi-nabi mana yang tahu? Nabi-nabi mana yang tahu bahwa dia akan mati? Untuk menguji pernyataan saudara, dia akan bangkit pada hari ketiga. Ada dua hal. Yang pertama, kita ambil data Lukas 24. Ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kamu tunjukkan ke saya, kalau kamu mampu menunjukkan di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sekali lagi saya katakan, saya berhenti menjadi apologet. Yayasan API akan kuhapuskan, yayasan MMCI akan kuhapuskan, semua yayasan yang aku kepala itu akan kuhapuskan, termasuk channel Zulkifli Mabas akan saya hapuskan. Dan saya tidak akan tampil lagi di sosmed kecuali di Dubai saya menjadi artis di sana. Tunjukkan dulu kalau ada di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau ada, tapi kalau tidak ada, berarti euforia Tuhan mati bangkit pada hari ketiga itu hanya ada di gereja. Pertama. Yang kedua, kalau Anda bisa menunjukkan detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian, ada muridnya yang menunggu detik-detik itu, saat ini juga saya berhenti menjadi apologet dan saya lebih memilih menjadi artis. Coba Anda tunjukkan. Siapa murid Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Karena yang bangkit ini Tuhan. Ini adalah sesuatu kejadian yang sangat luar biasa. Tuhan mati dan dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga. Siapa yang mengatakan? Yesus yang mengatakan itu. Kalau itu betul, bukan fitnah dari gereja, tunjukkan siapa muridnya yang menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga. Gak ada. Sepi. Sunyi.
Artinya cerita itu hanya ada di Kristen. Tidak ada cerita di tempat kejadian. Hanya menuduh bahwa di sini TKP-nya, tapi TKP tidak ada sesuatu. Sama ketika terjadi PSM akan bertanding melawan Argentina tanggal berapa? Tanggal 26 di mana? Di Makassar. Dan itu sudah terjadi 5-0. Begitu dicari di Makassar, di mana terjadi itu PSM lawan Argentina? Nggak ada. Kenapa mengheboh di Surabaya? Kenapa mengheboh di Medan? Sementara di Makassar nggak ada pertandingan. Oh, orang di Medan yang bahlul-bahlul percaya. Orang yang di Yogyakarta yang bodoh-bodoh percaya. Di Makassar, tahu hebatnya Argentina kalah dari PSM. Oh, semua orang tepuk tangan ya. Makassar hebat, PSM hebat. Padahal ternyata di Makassar tidak ada apapun terjadi. Tidak ada orang Argentina datang main bola dengan PSM, nggak ada. Tapi mengheboh di luar sana. Inilah yang Anda alami di gereja Anda, di berapi-api pendeta Anda. Tuhan kita Yesus bangkit pada hari ketiga menyelamatkan kita semua. Di mana terjadi TKP? Yerusalem. Yerusalem nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Siapa yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian? Dek Nara. Nggak ada. Cerita itu hanya muncul di barat. Di tempat kejadian di TKP itu hoax. Apa buktinya? Bisa kita buktikan dari kitab saudara. Baca kitab saudara Matius, Lukas 24, nomor 36. Apa yang terjadi di sana? Yesus tiba-tiba muncul. Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Apa yang terjadi dengan muridnya? Semua murid kaget karena mengira melihat hantu. Pedis. Katanya hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Ini malah muridnya mengira melihat hantu. Harusnya kalau benar dia mengajarkan bangkit pada hari ketiga, semua murid ketika Yesus beri salam, Shalom alaikum, damai sejahtera untuk kalian, Islam untuk kalian, maka semua murid akan datang limpah ruah memeluk Yesus, mencium kakinya Yesus. Kenapa? Haleluya, Tuhan kita bangkit dari kematian. Tapi apa yang terjadi? Coba Anda baca di data nomor 37. Semua murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat Ya kan namanya juga kaget. Hantu. Terus salahnya di mana Bang kalau orang? Salah dong. Contoh. Saya datang kepada saudara. Ini yang ngomong siapa? Rafael. Saya mati besok. Dan hari ketiga saya bangkit pada hari Minggu. Oke? Kamu ikhlas Bang Suma. Udah mati. Apa yang kamu lakukan? Pergi mancing? Pergi jala ikan? Nggak mungkin. Pasti engkau penasaran menunggu aku bangkit pada hari Minggu. Ya kan? Tetapi kalau Anda baca di Markus 14 data 50, pada saat Yesus ditangkap, semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Kenapa dia lari? Karena Yesus tidak mengajarkan kalau dia akan bangkit. Padahal kalau dilihat, Yesus membangkitkan. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air jadi anggur, badai topan menjadi tenang dan seterusnya. Kan dahsyat sekali tuh. Apa sih tentara Romawi? Sekali ditendang oleh Yesus terhambur semua. Tapi apa faktanya? Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya lari meninggalkan, semua murid lari meninggalkan Yesus. Baca Markus 14, nomor 50-nya. Semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Setelah lari, apakah ada yang mendekati kuburan? Enggak ada. Harusnya dia mendekati kuburan. Kenapa? Untuk menyaksikan gurunya bangkit. Yes, sedikit lagi. Ini udah hari Sabtu loh. Aduh, besok lagi berapa jam lagi Tuhan kita bangkit. Harusnya. Tapi tidak ada yang menunggu. Bukti bahwa cerita itu hanya ada di gereja. Apa buktinya? Ada tertulis di dalam Taurat, Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Ternyata tidak ada. Emang nggak ada. Di lapangan kejadiannya, murid hanya menganggap itu adalah hantu yang datang, karena dia kan sudah mati tuh. Katanya dia sudah ditangkap, dia disalib, udah dikubur, ya udah matilah Yesus, guru kita udah mati. Nggak ada lagi cerita. Apa buktinya? Kok dia masih hidup? Hantu ini pasti. Sampai-sampai Yesus mengatakan, ada apa dengan kalian? Akulah ini. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, sentuhlah aku. Akulah ini gurumu. Kalau tidak percaya, ada nggak di antara kalian yang punya makanan? Maka Yesus diberi makanan. Apa? Ikan goreng dengan madu. Untuk apa dia makan ikan goreng? Untuk membuktikan dia Tuhan? Atau membuktikan dirinya bukan hantu?
Dia makan ikan goreng untuk membuktikan kepada muridnya dia bukan hantu, bukan membuktikan bahwa aku Tuhan. Ya, aku Tuhan nih, buktinya aku makan ikan goreng. Bukan, aku manusia, aku bukan hantu. Buktinya aku makan ikan goreng. Begitu cara belajarnya. Tetapi kalau di Barat, di Romawi, Yunani, dia bangkit pada hari ketiga dan menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya ia bangkit menjadi Tuhan. Parah ini. Sementara di TKP nggak ada yang mengajarkan itu. Gimana cerita ini Kristen? Ceritanya Yesus bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Tapi faktanya ceritanya muridnya justru mengiranya hantu. Tidak ada. Sepi pemberitaan. Nah, untuk itulah saudaraku, ya saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dinarasikan kemudian oleh Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116 itu Saya tidak cabut pernah. dulu bang, ada tamu ini bang. Saya cabut dulu, ada tamu. Iya, silakan. Ya, jadi kita umat Islam ini ketika berbicara tentang narasi-narasi yang saya katakan tadi harus Banyak salahnya yang kau bilang Juma. Kau asal ngecap aja mulutmu itu. apa yang salah? Gerunda, plagiat api logonya. Iya, Gas. mereka sakit hati. Itu kambing, kaum bingung maksudnya. Kambing, kaum bingung. Iya, mana yang salah? Coba narasikan saya. Kamu ngerti nggak kondisi murid-murid Yesus pada saat tuannya disalibkan? Kondisinya kenapa? Wah, meskipun Yesus sudah berulang kali bahwa saya akan mati tapi akan bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya tetap tidak percaya pada saat itu. Iya, sekarang Tetapi, begini. Dengar. Sekarang begini, coba kau Tapi tunjukkan, pada hari yang dengar. ketiga, Coba pada kamu hari yang tunjukkan, ketiga, kamu tunjukkan di dalam kitabnya Nabi Musa, sebagaimana cerita Lukas, karangan Lukas, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga, tertulis di dalam Taurat. Kan Coba tidak Anda harus tunjukkan. seperti itu. Loh, Harus seperti itu. berarti Di kitabku kitab yang Mazmur, bohong. dengar. Berarti Lukas pembohong. Kalau bukan Lukas yang membohong, berarti Yesus yang berbohong. Ulangan 18 ayat 18, Tuhan akan membangkitkan nabi dari tengah-tengah kamu. Itu Jadi yang bangkit Nabi. mengarahkan Yesus. Jadi yang bangkit Nabi, bukan Tuhan. Yesus memang kita akui sebagai nabi. Dia Nabi atau Tuhan? Nah, Yesus itu kami mempercayanya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Nah, di mana dikatakan di kitabnya? Dengar. Yang bangkit dia Nabi, sebagai oke. nabi, dia- Sekarang coba di mana tertulis yang bangkit Tuhan? Mana? Yang bangkit Tuhan itu di mana? Open mic Batman. Mana dalilnya? Nabi oke. Kami beriman Yesus, Isa, Yesua, Nabi oke. Tapi Tuhan dibangkitkan mana? Sebagaimana ajaran Paulus kepada kalian. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya dibangkitkan menjadi Tuhan. Mana dalilnya di kitab Ulangan? Tunjukkan. Jangan bikin malu agama kamu. Ternyata yang bangkit Nabi bukan Tuhan. Ayo. Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Sebagaimana nubuatan Lukas pembohong ini. Ada tertulis di dalam kitab Taurat, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Pembohong, dasar penyesat, penipu, pengajar palsu. Bawa-bawa kitab Taurat. Ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana tertulis di Tauratnya orang Yahudi? Mana? Tunjukkan. Pembohong, penipu, pendusta, dan hanya orang-orang bahlul yang percaya kepada Lukas itu. Kamu aja plagiat, kamu aja pakai logo untuk nipu. Karena kalian memang diajarkan untuk nipu. Mana buktinya? Filipi 1 nomor 18. Akan tetapi tentang Kristus, baik dengan cara mengelabui, aku tetap bersuka cita. Ajaran pendusta, pembohong, penipu. Enggak Kristen seseorang kalau dia tidak mahir menipu. Paham itu? Paham itu? Logomu aja nipu. Tidak Kristen. Tidak Kristen seseorang kalau tidak nipu. Kristen itu hidup di atas kebohongan. Paham kau?
Tuhannya bohongan, kitabnya bohongan, ibadahnya bohongan, Natalan bohongan, Tuhannya lahir 25 bohongan, semua bohongan. Enggak Kristen seseorang kalau tidak bohong dan plagiat. Coba Anda lihat di dalam Filipi 1:18. Tentang itu aku tetap bersuka cita. Tentang Yesus aku tetap bersuka cita. Mau diberitakan Yesus itu dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Ajaran pembohongan, nipu, dusta, plagiat. Orang pakai data api, oh dia pakai juga kayak begini. Al-Quran disebut Alkitab, kitabnya juga disebut Alkitab. Rasulullah Muhammad SAW disebut Rasul, Paulus mereka disebut juga Rasul. Tuhannya umat Islam disebut Allah, Dewa Zeus disebut juga Allah. Penipu. Masih mau ku datang besok, turunkan host. Turunkan. Penipu turunkan. Hening langsung. Terdiam. Kenapa nggak pakai warna pinknya, kan cantik warna pinknya kan? Kenapa nggak pakai logo Yesus di atas tiang salib aja? Ada yang keren yang tidak pakai dalaman itu. Ada Pakai aja itu. Indra Sudi. Bang, mau turun bang, nggak kuat bang. Iya, nanti kalau sudah mau syahadat silakan aja datang ke sini. Iya, kapan? Tuhan Yesus selalu berkati bang. Tuhan Yesus bawa aja karungin, bungkusin, bawa pulang. Tuhannya. Yesus itu bertuhan. Ludora Islam apa Kristen? Apanya? Ludora. Kristen mungkin. Lanjutkan, aku nggak kuat pegang. Jujur dia, gue suka. Datang lagi bang. Pikir nggak kuat. Agus. Sabil. Selamat malam, makasih bang. Ya. Jangan dulu pergi, yang datang ini oten kok. Nggak usah kesini aja. Biarkan aja dia, aku nggak kuat bang. Tebal, biar panas kuping dikit, biar panas. Kenapa nggak kuat? Ada bang, ngantuk aku. Kenapa nggak kuat? Ngantuk aku bang, mau kerja besok bang. Oh, ya udahlah istirahatlah. Jangan lupa Oke bang, makasih semua. Iya, jangan lupa kombantrinya diminum. Ya bang. Kombatrin, minum 3 gelas. Oke, sambil nunggu yang lainnya. 3.580 lagi, woi, biar genap 1.000. Lama-lama aku sepak, kali betul ya. Tunggulah aku live ya, aku sepak kali satu-satu. Tunggu aja. Ya? Nanti kalau di Mbak Esti, silakan kerja di siapa yang lain. Makasih. nanti kalau di komalnya Uti Hesti mereka baru follow. Iya, ngeliran nih gak di heran aku. Gua tunggu di komalku, tunggu aja ya. Pokoknya aku tandai kalian ya. Selamat malam. Ludora, selamat malam. Ludora, Laban. Oh, malam ya. Malam, baik. Bang. Kristen atau apa? Konghucu. Kristen. Iya, Kristen. Kok loyo bang, semangat bang. Gurunda, aku nitip pertanyaan satu ya Gurunda ya. Silakan aja diambil alih dulu sebentar. Kemungkinan ini Oh, Iya. ya udah. Ludora, aduh sinyalnya jelek. Laban. Selamat malam, Laban. Iya, selamat. siap. Konghucu atau Buddha, Laban? Kristen di Laban kau. Oh, Kristen juga, oke. Sip. Nah, Laban sama Ludora siap-siap ya. Gua akan bertanya, tunjukkan satu orang Cina yang tahu ada Tuhan turun ke bumi. Silakan. Dia nggak tahu masalah Tuhan. Hah? Kalau gitu bukan Tuhan yang turun ke bumi itu, tapi orang. Iya. Karena kalau Tuhan satu bumi tahu. Kalau Tuhan yang turun ke bumi satu bumi tahu. Nah, terus? Ya udah berhentilah menuhankan Yesus kalau gitu. Atau ini Kristennya Unitarian ya? Nah, terus? Masih curang lah kau terus. Kau tuh mau diskusi apa enggak sih? Cepet KO-nya ini. Ya, Ludora silakan. Pertanyaannya bagaimana? Tunjukkan satu orang Cina yang tahu Tuhan turun ke bumi.
Ya nggak ada. Pertanyaan apa itu? Ya kan Maksud momen pertanyaan itu? momen Tuhan turun ke bumi itu kan spektakuler tuh. Tuhan turun ke bumi. Mungkin waktu lahir juga itu kan bercahaya, mungkin waktu lahir kan sing gitu. Masa Tuhan turun ke bumi biasa-biasa, kan nggak mungkin itu, ya nggak? Res, parah nih res orang ini res. Aku suruh Polo tengok, bukan Polo yang nambah, koin yang nambah, parah orang ini res. Nah itu dia. Ya udah sini. Koinnya geser ke gua. Lanjut. Ya cepat lu Dora. Itu pertanyaannya macam itu karena di perspektif kami yang namanya Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha sempurna gitu. Sehingga kalau turun ke bumi itu pastinya kan spektakuler itu. Harusnya ya, harusnya. Iya. Iya. Ya, makasih ya udah 1000 lebih, makasih teman-teman. Ya, oke lah, nggak jadi ikutan deklarasi kuap. Iya itu aja. Oke. Kau gitu aja. Bisa saya balik lagi nggak? Mau jawabannya apa gitu doang pertanyaan? Lu pertanyaan buat dimakan pakai nasi ya? Dijawab pertanyaan itu. Boleh saya jawab, cuman bisa dijawab juga. Iya makanya kita beresin dulu ini, kita beresin dulu topik ini. Topiknya apa ini? Topiknya tadi yang aku tanyakan gitu. Itu bukan topik pertanyaan itu. Nah itu jawabannya apa? Yang Nggak ditanya ada. tentang itu apa? Substansi Kalian pertanyaan itu membicarakan Kalian apa? itu enggak gini loh. Kalian itu yang nggak lucu dilucu-lucuin gitu loh. Loh ini nggak lucu, ini serius. Tuhan kok maha lucu. Ya enggak, masalah pertanyaan itu istilahnya ada yang ngegas, istilahnya gimana ya? Ya, Aneh kenapa gitu. orang Cina nggak ada yang tahu ada Tuhan turun ke bumi? Kenapa? Saya kan orang Batak, bukan orang Cina. Nah sekarang kita lihat map ya. Ini map nih. Gua buka data dah supaya tidak terlihat lucu tapi serius. Nah kita lihat map ya. Nah, ini adalah map. Nah ini map abad pertama yang dibuat oleh Thomas dan Leishman. Nah kita gedein ya. Nah ini nah di sini. Mana dia si Palestina itu? Nah ini Palestina nih, ini Israel, ini atasnya Mesa, terus ini atasnya nggak tahu apa, yang kelima Palmyra. Ini kan kumpulan manusia ini. Ada suku Dacia, ada suku Kangju, Ciekun, suku Alan, suku Samartians, Arab, Nabatae gitu kan, Agraci, kan banyak tuh orang-orang nih. Nah ini ada satu nih sini nih. Nah Toneng, dinasti Cina, dinasti Han. Sekarang Kristen kan mengimani ada Tuhan menjadi manusia, Tuhan turun ke bumi, ya nggak? Iya. Nah, sekarang, Kata siapa? Lah kalian konsepnya gimana? Tuhan menjadi manusia atau gimana sih? Nah terus? Lo bingung sama iman lo? Saya nggak pernah ini apa namanya goyah sama Tuhan Yesus. Tetap. Lo yang mau menggoyahkan siapa? Terus? Emang ada contohnya kita mengarahkan lalat untuk makan kue, lalu lalatnya tiap hari makan kue? Kan enggak, lalat balik lagi ke sampah, balik lagi ke sampah. Itu udah kodrat yang kayak gitu. Ya enggak? Nah sekarang pertanyaannya, tunjukkan satu saksi orang Cina yang menyaksikan Tuhan menjadi manusia, silahkan. Saya nggak tahu, baru lahir kok. Cuman yang tahu saya Yesus gitu loh. Yang diketahui kalian itu kan istilahnya dibahas-bahas Yesus gitu loh. Nah oke, kalau gitu, kalau lu nggak tahu, lu Dora tahu mungkin? Nggak tahu juga. Menurut saya itu pertanyaan yang mengada-ada, tetapi maksudnya substansinya apa? Apakah mengatakan bahwa Tuhan ya Yesus itu bukan Tuhan? Itu maksudnya. Iya, nanti akan ke sana. Karena kok bisa-bisanya Tuhan turun ke bumi, manusia ada yang nggak tahu gitu loh. Sampai di mana pun kalian itu, saya bukan. Jadi ini orang-orang tunggu. Jadi ini orang Cina tahu Yesus adalah Tuhan itu kapan orang Cina? Saya nggak kenal orang Cina gitu loh. Lah ini ada orang Cina. Saya juga nggak tahu. Tapi kan Yesus kan kenal orang Cina dong, ya nggak? Kurunda kenapa turun mental ya?
Aduh, ini main diculak-culik aja ini kerjaannya. Bunda muntah, guys, mohon di tap di share guys. Ayo lah, udah jaringan udah nge-lag. Janganlah main report. Ya, ditanya dijawab ditanya gitu. Nah sekarang ini posisinya ketika Tuhan menjadi manusia nggak ada yang ini apa? Nggak ada yang tahu ya manusia. Nge-lag, saya nge-lag. Aduh. Saya nggak pernah tahu, yang penting Tuhan itu ya itu Tuhan Yesus, ya udah. Nah oke, intinya begini sekarang. Kalau misalnya Yesus nggak pernah ngomong sesuatu tentang dirinya adalah Tuhan, ya jangan difitnah. Jangan difitnah. Kok beriman dari fitnahan? Enggak gini bang, aku di sini naik cuman gini aja ngomong apa namanya istilahnya terlalu banyak komentar-komentar apa gitu ya kan, istilahnya mengomentari agama Kristen gitu loh. Padahal agama kalian itu kan agama Islam ya kan? Ya. Sampai dimanapun itu nggak bakalan ketemu gitu loh. Itu aja sih yang saya bilang di sini di room ini. Sampai dimanapun lah Ban. Kalau lu jujur dalam membaca ketemu. Apalagi ngomong gitu loh. Oke. Lutora noise Lutora. Laban terjadi tenggelam suaranya. Lutora mute dulu. Saya kan masih bocah ini, gitu loh. Masih bocah, pengen tahu gitu ya kan. Ya ini dikasih tahu. Iya, makanya saya udah kemakan istilahnya makan apa namanya? Doktrin. Nama Tuhan gitu loh, bukan doktrin. Kamu itu terlalu ini, jangan terlalu ambisius inilah. Enggak, gua membantu lu menemukan kata-kata yang lu cari supaya cepat ngobrolnya. Ya, kamu pintar bener bang, benar Pak. Cuman itu loh, mau sampai gimana pun, mau siapapun ketemu di sini nggak bakalan ketemu bicara kalian gitu loh. Sesama apa namanya? Tuhan itu gak bakalan ketemu gitu. Coba. UTST. Dari tanggal 1 kemarin udah berapa orang bersyahadat berpindah dari Kristen menjadi Islam kira-kira? Wah, alhamdulillah di roomku ada 5 sampai ada sekarang. 5. Room ini 8, 13 alhamdulillah sebulan, My Bre. Iya. Ketemu jadinya. Selalu diberkati Tuhan dia kan gitu. Alhamdulillah. Ya itu jadi itu ketemu kok kita. Kalau lu mau jujur dalam beriman, lu mengimani apa yang tertulis, bukan apa yang terdoktrin. Contoh, My Bre, contoh. Allah Tritunggal. Ini yang ngajarin Allah konsep Tritunggal ini siapa? Allah Bapa ngajarin begitu. Roh Kudus ada ngajarin atau Yesus pernah ngajarin? Ada nggak? Bapak saya yang ngajarin itu Bapak. Iya, Bapak saya. Orang tua saya. Lah orang tua dapat dari mana kalau Allah Bapak dan Roh Kudus nggak pernah ngajarin? Iya, jangan tanya sama saya gitu loh. Ya udah suruh masuk TikTok sini. Gua ngobrol sama bapaknya deh kalau gitu. Gitu loh. Kan nggak ketemu kan? Tanya sama dia. Ya udah bapaknya masuk TikTok. Kasih TikToknya biar gua ngobrol sama bapaknya sini. Ya udah bapak suruh ini. Ya Allah ya Rabbi. Nanti dibilang saya dari kakeknya turun ntar. Makanya berkata ketemu. Walaupun saya jelasin di sini, nggak bakalan ketemu sama namanya firman Tuhan gitu loh. Makin malam makin kocak nih Oten. Mengerti nggak sih? Iya, gua ngerti. Saya gini bahasanya tuh lu tuh gini nih. Saya sangat bersemangat tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Nah, lu gitu. Oke, paham. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus. Lah itu ya Tuhan Yesus. Yang ngomong Yesus Tuhan itu siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus, siapa yang ngomong? Ya saya barusan. Lu yang melantik Yesus menjadi Tuhan. Bukan, yang ngomong dalam nama Tuhan Yesus kan saya, mulut saya. Lalu belajar Yesus Tuhan itu dari siapa? Dari Bapak juga. Cuma lu berdua yang nuhanin Yesus sama Bapak lu. Aduh saya berhenti. Allahu Akbar. Kalau beriman tuh nggak begitu, Bre. Beriman itu orang beriman itu ya, Bre ya. Ketika Tuhan berbicara A, maka A itulah yang dia imani. Ketika Tuhan berbicara B, maka B itulah yang diimani oleh orang-orang beriman gitu. Bukan Tuhan ngomong A, bapak lu ngomong B, lu ikut bapak lu. Nggak begitu.
Ya bapak gua yang percaya kan gitu loh. Didikan bapak gua kan gitu loh. Ya udah bapak lu angkatlah jadi catur tunggal gimana deh? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya Allah angkat. Bapaknya 2. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa saya. 4 jadinya. Itu tetap nggak bisa dipisah. Yang mana? Itu yang bapak sebut tadi. Kalau di Kristen itu nggak bisa dipisah itu. Iya kalau di Kristen, kalau di Yesus. Ya. Tanya sama Yesus. Lah, gua udah tanya nggak ada. Itu. Sama Nih, gua tanya Yesus ya. itu siapa yang Oh, coba. Astaga. Coba kita tanya Yesus. Keluar gitu loh. Itu yang Wahai Yesus, Tuhan itu 3 atau Esa? Nah, kita tanya ya. Jangan di TikTok berdoa. Yesus, Tuhan itu 3 atau Esa Yesus? Nah, kita kan udah tanya nih. Udah nanya nih. Nah, Yesus menjawab. Ah, di sini. Yesus menjawab. Ah, tuh jawab Yesus. Gua udah bertanya. Yesus menjawab. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ah, kata Yesus jawabannya Esa bukan 3. Ya. Terus? Nah, lu ngomong Tuhan itu 3 yang tadi tidak bisa terpisah itu dari siapa? Ditanya Tuhan itu, kan saya Nah itu manusia. nggak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya jangan difitnah. Lipat tangan berdoa, coba. Kan gitu. Benar, Lipat tangan berdoa. Lah gua udah berdoa, Bre. Gua udah berdoa nih. Ya Allah, tunjukkanlah kalau Kristen itu benar. Tanya mau berdoa begitu. Bukan berdoa. Lu itu. Jadi ini kitab suci buat apa? Mana? Ini buat apa ini? Kalau itu tanyalah itu yang menciptakan. Aku nggak tahu. Lu ini ngimanin Yesus pakai mimpi ya? Pakai hati. Pakai hati. Ya. Iya dong. Hati lu ini apa sebenarnya? Dari emas hati lu sampai bisa membantah apa yang tertulis. Saya nggak pernah membantah sedikit pun kata-kata yang tertulis di Alkitab atau di. Nah di sini Tuhan itu Esa, kenapa lu Tuhan itu 3? Mana? Itu salah nulis paling itu kalau itu. Itu Pak, aturan itu dari ya kan? Astagfirullahaladzim. Salah Glenn. Lu salah nulis, harusnya Tuhan itu 3 tuh kata Latar. Iya, memang sesat Glenn Elai. Hati lu berasal dari Allah ya atau gimana? Elai disalahin Gurunda. Salah itu Tuhan itu Esa. Gitu dibilang. Padahal kitabnya sendiri yang mengatakan Tuhannya itu Esa. Bukanlah yang mengatakan itu juga, tapi mengatakan itu Paulus, pendiri agama Kristen. Oke, intinya di sini tap layar guys, biar naik dulu sedikit. Biar makan dulu kita. Udah nggak makan ini 2 hari 2 malam. Astagfirullahaladzim. Mau apa mau nyaingin Yesus lu? Nggak makan 40 hari. Wah iya, pasti itu. Kayaknya baru main TikTok nih orang. Iya. Kenapa Tuhan berdoa? Kenapa Tuhan berdoa? Lukas 16. Nanti dia jawab ya tanya bapak saya lah. Ah, susah. Coba naikkan Oten yang agak sedikit ada sedikit sehat. Sehat. Ini kurang sehat rupanya. Iya, ini kurang sehat ini. Kurang sehat. Kalau kurang sehat saya nggak bisa main TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara asli. Untuk malam ini cukup lah ya penjelasannya ya dari TikTok ya. Penjelasan katanya. Penjelasan bawa-bawa bapak. Belut Dora, masuk. Ya. Nah, ini agak ini Gurunda. Ya, silakan, Bung. Iya. Jadi saya hanya berkomentar. Teman-teman dalam room ini, ya saya melihat kutipan-kutipan ayat itu kan diambil, tetapi tidak memperhatikan konteks keseluruhan Alkitab. Kami cara membaca Alkitab, ingat ada ilmu tafsirnya. Iya, tahu. Ada ilmu tafsir. Saya kira di Al-Quran juga ada ilmu tafsir ya. Ada atau tidak?
Ada Bang. Ada, iya. Itu sebabnya ilmu tafsir itu harus diperhatikan baik. Tafsiran itu dia harus tafsiran secara pengenalan akan sastra, tulisan, jenis tulisan itu, konteks. Konteks itu kan kita mengenal ada sampai 3 atau 4 konteks. Konteks secara sastra, kemudian konteks secara budaya, ya. Kemudian juga konteks budaya itu termasuk sejarah dan juga konteks teologi. Dan ada prinsip yang tidak bisa diabaikan. Mungkin saya harus beritahu istilah ini memang agak terlalu kurang umum dikenal, karena seperti tadi teman saya itu ya mohon maaf karena memang kami tidak sembarang membaca Alkitab itu, sebabnya perlu seorang pendeta yang lulus sekolah teologi mengajar, ya. Karena tidak semua bisa menafsirkan, karena ada teks-teks yang sulit untuk kemudian dijelaskan, ya. Dan saya kira itu juga ada di semua kitab-kitab suci, membutuhkan orang-orang yang memang studi khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip tafsir Alkitab. Nah, saya mau kasih tahu seperti begini supaya betul-betul kualitas berdiskusi itu betul-betul ini mencerahkan kita semua. Tidak harus kemudian sebentar kita seperti melecehkan satu dengan yang lain. Jadi saya kira itu hal yang paling penting supaya wibawa diskusi itu betul-betul ada berbagai aspek, ada aspek akademiknya, aspek moralnya itu dipertahankan seperti